Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan meneruskan pembacaan dan pembahasan kita dari buku Al-Ghazali, Kitab Ilmu Seri Anak, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membaca bab 10 yang judulnya adalah Berbagi Harta Karun, di mana di dalam bab ini disampaikan bahwa harta karun yang sesungguhnya adalah ketika kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita, yang ada di dalam hati spiritual kita, bisa kita sampaikan, bisa kita amalkan, dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita baca satu paragraf dari bab ini. Ibu menjelaskan, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa bagian yang terbaik dari tubuh adalah hati spiritual. Hati yang istimewa dan tidak terlihat. Banyak orang mengira bahwa otak adalah bagian yang paling penting dan memang sangat penting karena kita membutuhkannya untuk berpikir. Namun, berpikir hanya dapat membuat kita sebatas tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita menjadi manusia yang cerdas dan bijaksana. Hati spiritual lah yang bisa membuatmu benar-benar mengenalnya. Jadi, hati adalah bagian yang paling penting dari diri kita. Semakin baik diri kita, maka semakin dekat pula kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin bercahaya hati spiritual kita. Hati yang ada di dalam diri kita adalah harta terbaik. Dapatkah kamu bayangkan ketika hatimu bercahaya dengan sinar dan cintanya? Ini satu cuplikan, satu paragraf dari bab ini, di mana tokoh ibu menjelaskan bahwa untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup dengan kemampuan intelektual kita saja. Kita mungkin bisa mempelajari siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa atribut-atributnya, apa nama-nama indahnya. Tapi ada banyak orang yang mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak bisa merasakan nikmatnya iman. Nikmat iman ini hanya bisa dirasakan ketika Allah membuka hati spiritual kita untuk mengenalnya. Oleh karena itu, ada banyak sekali orang yang memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang Islam, tentang agama, tetapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena hati spiritual mereka tertutup. Dan hal ini terjadi juga di zaman Rasulullah SAW, di mana ada banyak sekali kaum kafir Quraisy yang percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka mengerti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai kebenaran, namun hati spiritual mereka tertutup untuk menerimanya. Hati spiritual mereka didominasi oleh nafsu, oleh keinginan duniawi, oleh kepentingan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, sehingga kebenaran tidak bisa sampai dan masuk ke hati spiritual mereka. Dan akibatnya mereka tidak bisa mencicipi nikmatnya iman. Allahu a'lam, semoga kita semua diberi kemampuan untuk terus-menerus menguatkan hati spiritual kita dan kita bisa lebih baik lagi di dalam menghargai nikmat iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.